Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amata wa ahya, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana anittiba'il hawa, alhamdulillahilladzi ja'ala lana 'idal fitri wal adha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ni'mal wakil wa ni'mal maula. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa may yungkirhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-mustafa Muhammadin nabiyil huda alladzi yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma ja'alna mimman ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas, fa ya ayyuhan ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala Allah ta'ala aidan, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluh. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah dan yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah dan yang berbahagia, ada dua peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari hari raya Idul Adha. Kedua peristiwa tersebut adalah ibadah haji dan ibadah kurban. Namun pada situasi saat ini, kedua ibadah tersebut harus dilaksanakan di tengah pandemi Covid yang sampai saat ini belum mereda. Tentunya ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh serta-merta menurunkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam. Kita harus meyakini bahwa selalu ada hikmah besar yang terkandung dari setiap ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui bersama, akibat pandemi Covid-19 yang mewabah di berbagai penjuru dunia, jamaah haji Indonesia tahun 2020 tidak diberangkatkan ke tanah suci. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga keselamatan jiwa jamaah dari tertular virus corona. Pemerintah Arab Saudi pun tidak mengizinkan jamaah haji untuk jamaah yang dari luar negeri untuk menjalankan rukun Islam yang kelima. Hanya warga Arab Saudi dan warga asing yang berada di Arab Saudi saja yang diperkenakan untuk melaksanakan ibadah haji. Itu pun dengan pembatasan jamaah dan pelaturan yang sangat ketat sekali. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah,
Bagi calon jemaah haji 2020, keputusan ini tentu sangat berat untuk diterima. Setelah sekian lama menunggu antara kuota haji dengan berbagai macam usaha yang kita untuk melunasi ongkos haji, namun giliran saatnya berangkat harus mengalami penundaan. Namun ada hikmah besar yang bisa diambil dari keputusan ini, di antaranya kesabaran dan pasrah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fal ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kesabaran sendiri adalah sikap yang paling dibutuhkan dalam menjalankan ibadah haji. Dalam ibadah haji, kesabaran juga bisa menjadi ukuran mabrur atau tidaknya haji yang dilaksanakan. Hampir seluruh rangkaian ibadah haji membutuhkan kesabaran, mulai dari pendaftaran sampai dengan pelaksanaan kembali ke tanah air. Tanpa kesabaran, jamaah haji tidak akan mungkin mampu melewati rangkaian ibadah yang memerlukan kekuatan mental, fisik, spiritual, seperti ya kita tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan melempar jumroh. Ini memberikan hikmah kepada calon jamaah haji yang ditunda keberangkatannya untuk semakin melatih kesabaran sebelum waktunya berangkat nanti. Insya Allah kesabaran menerima penundaan ini nantinya akan menjadi wasilah kemabruran haji kelak. Hikmahnya kedua adalah kepasrahan kita atau kepasrahan calon jamaah haji, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hal ini. Allah Subhanahu wa taala pun telah memberikan panduan, jika kita memiliki tekad bulat dalam melaksanakan sesuatu, maka kita harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, dengan ditundanya haji tahun ini, maka calon jamaah haji harus yakin dan pasrah pada Allah Subhanahu wa taala, karena ini juga merupakan ketetapan Allah. Haji sendiri adalah ibadah yang harus diawali dengan kepasrahan, karena harus pergi jauh meninggalkan orang-orang yang dicintai, yang harus kita berjuang menyelesaikan rangkaian kewajiban dan rukun haji. Kain ihram warna putih yang dipakai jamaah pun sudah menandai bahwa para jamaah haji pasrah atas takdir Allah seperti mayit yang terbungkus kain kafan. Dengan kepasrahan ini tentunya akan menjadikan para calon jamaah haji lebih tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah dan yang berbahagia. Ibadah kedua yang kita lakukan di tengah pandemi adalah ibadah kurban. Di tengah wabah ini, ibadah kurban akan lebih bermakna dan terasa bagi masyarakat ekonomi atau masyarakat ekonomi lemah. Selama pandemi, berbagai sektor tak terkecuali sektor ekonomi ikut terkena imbasnya. Banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya hidup karena harus kehilangan mata pencarian. Kita bisa korban menjadi bukti kepekaan sosial kita. Kepekaan sosial kita, masyarakat mampu terhadap yang kurang mampu. Korban semakin bermakna dengan kesadaran kita bahwa harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita. Harta dan materi di dunia hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Kenikmatan yang kita rasakan tidak akan berkurang sedikitpun ketika harus kita berbagi dengan orang lain melalui pembelian hewan kurban. Kita harus menyadari bahwa sesungguhnya hakikat memberi adalah menerima.
Manusia tidak perlu khawatir karena nikmat Allah Subhanahu wa taala ini sangatlah banyak sekali. Saking banyaknya nikmat Allah, kita tidak akan bisa menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala dalam berfirman surat An-Nahl ayat 8, ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekarang kita telah berpikir, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, berapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Belum rezeki, belum kesehatan dan lain sebagainya. Rezeki pun kesehatan. Maka dari itu hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, dengan pengorbanan harta melalui hewan korban ini, kita juga akan mampu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini selaras dengan makna korban itu sendiri, yakni berasal dari bahasa Arab qariba yaqrabu korban wa qurbanan wa qirbanan, yang artinya dekat, sehingga korban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Maka dari itu hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, semoga segala kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mendapat janji dari Allah melalui Rasulnya yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyun min amali yaumin nahri ahabba ilallah min ihraqid dami innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ayyaka minal ardi wa dhibu biha nafsan. Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan anak Adam yang dicintai Allah Subhanahu wa taala pada hari Idul Adha kecuali berkurban, karena ia akan datang pada hari kiamat bersama tanduknya, bulunya dan kukunya. Saking cepatnya pahala korban itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum darah menetes di muka bumi atau ke tanah. Maka hiasilah diri kalian dengan berkorban. Sebelum darah netes di tanah, kita sudah diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas, gak usah merasa sombong kita. Harta yang kita miliki milik Allah. Kita jangan berprasangka bahwa itu kerja keras kita. Kita bisa kerja keras karena dikasih nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandemi Covid ini menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak boleh sombong. Profesor, doktor, insinyur, tidak ada yang bisa mengatasi Covid-19. Apa yang disombongkan manusia? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Segala apa yang ada di langit dan di bumi adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan urusan semua itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya diberi ilmu sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau nyari obatnya aja profesor di seluruh dunia belum ada yang bisa mengatasi Covid-19. Siapa yang perkasa? Tuhan kita, Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Sangat sombong sekali kita kalau enggak mau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin jamaah sekalian, dari hal ini kita bisa menarik dari hikmah dari ibadah korban ini di masa pandemi. Yang pertama adalah hikmah vertikal, yakni semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hikmah horizontal, yakni kedekatan kita dengan sesama manusia, saling berbagi rezeki di tengah situasi sulit yang demikian ini. Maka dari itu sekemampuan kita, marilah as-shadaqatu tadfa'ul bala. Di tengah pandemi seperti ini ada bala, banyak-banyaklah bersedekah semampu kita. Kita kuat sedekah sedikit untuk yatim piatu, silahkan dengan rahasia.
Enggak usah dipahami, bisa saja niat kita adalah tadfa'ul bala, untuk mencegah mara bahaya. Maka dari itu marilah dengan sisa waktu atau umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa zamal ahzab wahdah. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada fi bi nafsi wa thanna bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa adil syarika musyrikin wa ansur ibadaka muhawwidin wa ansur man nasraddin wa hadul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' annal bala wal waba waz zalazil wal mihan wal syu'al fitnah wal mihan ma dara min wa ma badon am baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.